Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Miftauliana dengan NIM 220491 dari kelas RA5 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori ekonomi yang dengan diampu oleh dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dari awal bab, yaitu bab 1 tentang pengertian teori ekonomi. Jadi secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi, kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Lalu di sini juga ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Yang kedua yaitu ada ekonomi makro. Jadi ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah yang pertama, sisi permintaan atau agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada metode ilmu ekonomi yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode induktif. Yang kedua, metode deduktif. Yang ketiga, metode matematika. Dan yang keempat, metode statistika. Di samping itu juga ada faktor-faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama, faktor dari sumber daya manusia. Yang kedua, faktor dari sumber daya alam. Yang ketiga, faktor dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, dari faktor budaya, yang kelima dari faktor modal. Selanjutnya yang kita bahas adalah bab 2 tentang teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada teori klasik. Jadi salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang sudah ada sejak abad ke-18 yaitu teori klasik. Tokoh terkemuka yang seringkali dikaitkan dengan teori ini adalah Adam Smith, yang mana ia mempunyai anggapan bahwa perekonomian penduduk yang ada di dalam suatu negara akan bisa meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem ini terdiri dari unsur utama yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi yang satu ini sebenarnya adalah perkembangan dari teori klasik yang sudah lebih dahulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Adapun tokoh yang mengemukakannya yaitu dua ekonomi senior yang bernama Robert Solow dan S.W. Swan. Oleh sebab itu, teori yang satu ini dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Yang ketiga ada teori Neo-Keynes. Teori Neo-Keynes ini dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Roy F. Harrod dan F. C. D. Domar. Teori Neo-Keynes berpendapat apabila pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh permintaan, modal, dan juga investasi. Ketiganya memiliki peran penting dalam peningkatan produksi nasional pada suatu negara yang akan berpengaruh juga pada peningkatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Yang keempat yaitu teori ekonomi baru.
Nah, teori ekonomi baru ini juga dikenal dengan istilah model pertumbuhan endogen, di mana teori ini dikembangkan oleh Robert Lucas dan juga Paul Romer. Pada teori ekonomi baru ini memutuskan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan juga ekonomi nasional. Yang kelima yaitu ada teori historis. Sebagai salah satu teori ekonomi yang cukup populer, teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang mempunyai pandangan berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembang teori pertumbuhan ekonomi tersebut yakni Carl Bucher, Warner Small, dan Friedrich. Selanjutnya yaitu ada isu-isu global dalam perkembangan ekonomi. Isu global adalah sesuatu yang sedang dihadapi dan memang ada. Hal ini terjadi sebagai dampak perkembangan hidup manusia. Isu global tidak hanya sebatas untuk diketahui saja, melainkan mengharuskan setiap elemen masyarakat untuk mengatasinya dan mencarikan solusi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan kehidupan masyarakat secara luas. Isu global yang sedang terjadi membuat respons setiap masyarakat menjadi beragam, baik itu masyarakat yang bersentuhan langsung dengan isu global maupun yang tidak. Respon terhadap isu global merupakan gambaran kepedulian sebagai individu, sebagai warga negara yang sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan, agar bisa menyelesaikan permasalahan dari isu-isu global perlu kerjasama yang integratif oleh seluruh masyarakat. Adapun faktor penyebab isu global, yang pertama perubahan iklim. Isu perubahan iklim muncul dipicu oleh sebagai dampak aktivitas manusia yang mempengaruhi stabilitas lingkungan dan memperburuk perubahan iklim. Ada berbagai faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya efek rumah kaca, polusi yang dihasilkan pabrik industri, serta penebangan secara liar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Isu ekonomi muncul sebagai dampak perbedaan tingkat pembangunan dan kebijakan ekonomi antar negara, serta permasalahan ekonomi dan keuangan global. Yang ketiga, faktor kekurangan sumber daya. Nah, isu kekurangan sumber daya alam seperti ini bisa juga disebabkan oleh air, minyak, dan gas, serta permasalahan lingkungan muncul sebagai dampak overeksploitasi sumber daya dan aktivitas manusia. Yang keempat ada faktor konflik politik dan militer. Isu konflik politik dan militer muncul sebagai dampak perbedaan pandangan dan kepentingan politik antar negara serta kekuatan militer. Yang kelima, faktor pertentangan wilayah. Isu pertentangan wilayah muncul sebagai dampak perselisihan atas batas wilayah, sumber daya alam, dan pengaruh politik antar negara. Yang terakhir yaitu perbedaan budaya dan agama. Nah, isu perbedaan budaya dan agama ini muncul sebagai dampak perbedaan pandangan dan keyakinan antar masyarakat dan negara. Ada berbagai isu global yang berhubungan dengan ekonomi, kesehatan, sehingga permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu tentang pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Jika dengan adanya perubahan harga, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan relatif besar,
tingkat pengaruhnya. Maka, permintaan dan penawaran ini dikatakan permintaan dan penawaran yang elastis atau bersifat sangat sensitif atau responsif atau peka. Artinya, apabila adanya perubahan harga yang sedikit akan berakibat perubahan yang besar terhadap jumlah barang, maka ini dinamakan sangat elastis. Tapi sebaliknya, jika perubahan harga ini relatif besar tetapi tidak banyak berdampak terhadap perubahan jumlah barang, maka ini dikatakan tidak elastis atau tidak responsif atau tidak inelastis. Jadi elastisitas di sini itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu elastisitas harga atau price elasticity, yaitu presentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh presentase perubahan harga atau barang tersebut. Yang kedua ada elastisitas silang atau cross elasticity, adalah presentase perubahan jumlah barang X yang diminta yang disebabkan oleh presentase perubahan harga barang lain. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan atau income elasticity, yaitu presentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh presentase perubahan pendapatan atau income real konsumen. Selanjutnya ada pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi. Sebagian para ahli mengatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku saat itu. Adapun fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan ini diambil dari sudut pandang pembeli. Nah, rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan barang atau jasa. Adapun jenis-jenis permintaan. Nah, permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama ada permintaan absolut. Nah, permintaan ini adalah permintaan atas barang atau jasa yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk membeli, sehingga lebih merupakan angan-angan. Permintaan absolut ini dimiliki oleh semua orang, ya. Lalu yang kedua ada permintaan potensial. Nah, yaitu permintaan atas suatu barang atau jasa yang didukung dengan adanya kepemilikan sejumlah uang atau kemampuan daya beli. Namun, pembelinya atas barang atau jasa tersebut masih berupa rencana membeli karena adanya beberapa alternatif barang atau jasa. Yang ketiga ada permintaan efektif, yaitu permintaan atas suatu produk barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Selanjutnya ada pengertian penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu dalam suatu pasar pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi, penawaran mencerminkan kemampuan dan kesediaan produsen untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor seperti biaya produksi, harga bahan baku, teknologi, persaingan pasar, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi besarnya penawaran suatu produk atau jasa. Jadi dengan kata lain, penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Adapun fungsi penawaran.
Nah, fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa berapa banyak barang yang diproduksi. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan naik. Nah, jika harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga ikut turun. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, elastisitas penawaran sempurna. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, penawaran elastis. Yang keempat, penawaran elastis uniter. Yang kelima, inelastisitas penawaran sempurna. Selanjutnya di sini kita sudah memasuki bab 4 tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap konsumen. Batasan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Perlu kita ketahui di sini pun ada macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembelian terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua yaitu ada teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Nah, teori perilaku konsumen itu dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal, dan yang kedua ada pendekatan nilai guna ordinal. Nah, di sini juga kita ada ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang A itu konsumen menentukan produk menurut kebutuhan. B. Produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen. Yang C. Konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dengan baik. Yang D. Konsumen membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen. Di samping itu juga ada ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama yaitu konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik. Yang kedua ada konsumen tertarik untuk membeli produk-produk bermerek atau branded yang sudah beredar luas dan sangat populer. Yang ketiga ada konsumen membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena status berkelas dan gengsi yang tinggi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat
memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum, berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Di samping itu juga ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu dari motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga belajar, dan yang keempat kepribadian dan konsep diri. Adapun manfaat perilaku konsumen. Nah, peran perilaku konsumen sangat beragam tergantung pada pemanfaat atau pengguna stakeholder. Jadi secara umum terdapat dua kelompok pemanfaat, yaitu kelompok peneliti atau riset dan kelompok yang berorientasi implementasi. Pemanfaat yang tergolong dalam kelompok kedua meliputi organisasi pemasaran atau pemasar maupun produsen, lembaga pendidikan dan perlindungan konsumen, organisasi pemerintahan dan politik, serta konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pasar atau produsen adalah yang pertama mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar tahu produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Yang selanjutnya itu ada teori nilai guna atau utility. Nah, nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Lanjut kita ke bab 5. Ada pengertian biaya dan penerimaan. Nah, biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Nah, besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, dan biaya resmi variabel atau biaya semi tetap. Di sini ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Ada biaya tetap juga di sini. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang di dalam kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Sejauh ini tidak melampaui kapasitas. Biaya tetap total tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan, sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perusahaan yang konstan. Adapun pengertian penerimaan. Jadi penerimaan adalah terjemahan dari revenue, yaitu suatu konsep yang menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dengan harga jual per unitnya. Konsep penerimaan tentu saja dipandang dari sisi permintaan karena tidak semua barang yang ditawarkan akan menjadi penerimaan. Selain itu, penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Di
Di sini juga terdapat 3 konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk analisis perilaku produsen. Yang pertama ada total revenue atau TR, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Yang kedua ada average revenue atau AR, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Yang ketiga ada marginal revenue atau MR, kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit output. Selanjutnya di sini juga ada dampak bunga dan bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisa biaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menjadi fixed cost. Dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya dengan rumus TC dikurangi TCI. Adapun pajak dan zakat dalam analisis pembiayaan dan pinjaman. Meskipun sistem ekonomi yang Islami tidak melarang secara mutlak pemungutan pajak, tetapi pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dianjurkan. Selain telah ada zakat, pemungutan pajak juga dapat membebani masyarakat sehingga sedapat mungkin dihindari. Selanjutnya yaitu bab terakhir, bab 6. Di sini ada teori produksi. Nah, teori produksi merupakan bagian penting dari kegiatan perusahaan karena membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses produksi dan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti maksimalkan keuntungan atau mengurangi biaya produksi. Nah, teori produksi ini mempelajari bagaimana faktor-faktor produksi kayak misal tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain dikombinasikan dalam proses produksi untuk menghasilkan output atau barang. Ini melibatkan analisis terhadap hubungan antara input dan output, kurva produksi, hukum produksi yang berhubungan dengan keuntungan marginal yang berkurang, biaya marginal, dan titik optimal produksi. Jadi kegiatan perusahaan merajuk pada semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa termasuk produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, manajemen sumber daya, keuangan, dan keputusan strategis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi rangkuman dari bab 1 hingga bab 6 terkait teori ekonomi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.